Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi teman-teman di mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penetapan harga dalam praktik. Jadi kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya, kalau misalkan penentuan harga itu kan dibahas dalam keadaan yang pasti ya. Nah, jadi perusahaan itu dianggap mengetahui bentuk dan letak kurva biaya dan permintaannya. Jadi berdasarkan kurva-kurva tersebut, perusahaan itu dapat menentukan tingkat harga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jika tujuannya untuk memaksimalkan laba, maka perusahaan kan akan menyamakan kurva biaya marginal atau MC dengan kurva penerimaan marginalnya atau MR-nya. Nah, tetapi dalam lingkungan dunia bisnis secara nyata, perusahaan-perusahaan tidak mengetahui secara pasti bentuk dan tempat dari kurva biaya dan penerimaan mereka. Tapi melalui penganalisan data biaya dan permintaan. Jadi perusahaan tersebut bisa menggunakan taksiran terbaik dari kurva MR dan MC-nya untuk menetapkan harga yang paling sesuai dengan tujuannya. Nah, makanya kita harus mempelajari tentang penetapan harga dalam praktek ini. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pendahuluannya ya. Jadi, harga produk merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan. Karena ini terkait dengan strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Nah, hal ini dikarenakan harga produk merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, jadi dari sudut pandang permintaan, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang dimiliki oleh masyarakat juga atau oleh pembeli. Semakin tinggi harga suatu produk, maka masyarakat cenderung enggan untuk membeli produk tersebut. Ya, memang hukum ekonominya seperti itu gitu. Nah, tetapi dari sudut penawaran, dari sudut produsennya, nah penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi biaya produksi tersebut. Jadi berdasarkan pada kondisi ini, maka penetapan harga suatu produk juga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya total perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba perusahaan. Nah, dalam penetapan harga, di sini ada metode-metodenya ya dalam penetapan harga ini. Jadi yang pertama itu ada metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Terus yang kedua penentuan harga didasarkan pada keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran produk di pasar. Dan yang ketiga itu ada metode marginalis pricing pada kondisi ketidakpastian. Nah, oke, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi metode ini dikenal sebagai cost plus pricing method, yang mana metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu produsen di dalam menetapkan harga produknya dengan cara biaya per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Misalkan nih, contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan secara matematisnya kayak gini. Harga jualnya itu adalah biaya per unit atau variable cost yang ditambah laba yang diinginkan. Misalkan ketahui nih, biaya produk per unitnya itu sebesar Rp10.000. Sedangkan laba yang diinginkan yaitu adalah sebesar 20% dari biaya produknya. Jadi perhitungannya kayak gini. 10.000 ditambah 20% dikali 10.000. Hasilnya adalah 12.000. Nah, jadi harga jual yang diperoleh kalau misalkan dengan menggunakan rumus ini itu adalah sebesar 12.000 harga jual produknya. Itu kalau misalkan biaya produk per unit ya yang dihitungnya dari berdasarkan biaya produknya. Nah, ini kalau misalkan metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan dalam hal yang lainnya. Misalkan gini, variasi lainnya, cost plus pricing method adalah markup pricing methodnya. Jadi berbeda dengan cost plus pricing method ya, yang banyak dipakai oleh produsen. Nah, metode markup pricing method ini pada umumnya banyak dipakai oleh pedagang. Kita bedakan ya, produsen dan pedagang. Produsen yang memproduksi, kalau pedagang ya
bisa dibilang ya dia hanya menjual aja gitu kan. Makanya ada banyak yang bilang kalau misalkan penjual atau pedagang itu lebih besar keuntungannya daripada si produsennya. Nah, jadi secara matematis metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga jual itu adalah harga beli produk ditambah laba yang diinginkan. Misalkan contohnya kayak gini. Dia membeli satu produk 150.000. Oke, simpelnya gini deh. Misalkan kita menjadi seorang reseller ya, reseller sebuah produk fashion misalkan. Kita belanja celana jeans ke produsen itu sebesar 150.000. Oke. Nah, laba yang diinginkan itu sebesar 50% dari harga beli produknya. Jadi hasilnya berapa? Misalkan kayak gini. Harga beli produknya itu adalah 150.000. Nah, laba yang diinginkan yaitu ada sebesar 50% dari harga beli produk tersebut. Jadi hasilnya adalah 225.000. Karena kan dia ingin labanya itu 50% dari 150. 75.000 kan. Berarti dia menjualnya sebesar 225.000. Sangat simpel. Simpelnya seperti itu. Beda kalau misalkan yang perhitungan contoh yang pertama kan. Kalau yang pertama itu memang dari produsen menjualnya keuntungannya. Nah, kalau misalkan yang ini si pedagangnya menjualnya. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan harga didasarkan pada keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran produk di pasar. Nah, jadi untuk mengaplikasikan metode ini, produsen harus melakukan riset atau penelitian untuk menaksir fungsi permintaan produk yang ditawarkan di pasar. Nah, metode ini merupakan metode yang baik untuk menentukan laba yang maksimal melalui keseimbangan harga pasar antara permintaan produk dan penawaran produk di pasar. Nah, jadi setelah diketahui keseimbangan harga di pasar, maka perusahaan dapat menentukan harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan, di mana harga tersebut itu akan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Nah, contohnya kayak gini. Saya kan kalau misalkan ini udah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Maksudnya kita pernah membahas keseimbangan dan harganya. Ini di fungsi permintaan itu kan kita pernah latihan juga dari situ. Nah, mungkin rumusnya seperti ini. Kalau misalkan kita menentukannya berdasarkan keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran produk di pasar. Oke, kita lanjut ke marginalis pricing dalam ketidakpastian. Nah, di sini ada 3 cara. Jadi yang pertama penggunaan taksiran, kurva permintaan, dan MC atau marginal cost. Yang kedua penggunaan taksiran elastisitas harga dan marginal cost. Dan yang ketiga penggunaan taksiran biaya dan penerimaan incremental. Nanti kita akan bahas satu persatunya. Nah, kalau misalkan keterangan-keterangan ini saya kira sih kalian udah paham lah ya. Jadi ini sepintasnya aja. Kalau misalkan marginal cost itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap kenaikan suatu unit output. Kalau misalkan marginal revenue itu adalah kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output. Kalau misalkan marginal cost pricing atau harga biaya marginal, yaitu metode penentuan harga berdasarkan biaya produksi yang dibutuhkan suatu produk untuk mencapai titik impas atau mencapai target laba yang telah ditentukan. Kita sudah mempelajari semua ini kan. Nah, kita akan bahas nih ketiga cara ini. Kurva permintaan dan MC, elastisitas harga dan MC, dan taksiran biaya dan penerimaan incrementalnya. Nah, dalam penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC, jadi metode ini tuh menggunakan taksiran fungsi permintaan untuk menentukan penerimaan marginal ya. Jika diasumsikan biaya marginalnya konstan pada kisaran output tertentu, dengan menetapkan MR sama dengan MC, maka perusahaan dapat menentukan jumlah produk dan harga produknya. Ya memang karena ini kan memang sudah ditentukan sebelumnya, kita udah bahas juga. Jadi
kalau misalkan kita ingin menentukan harga atau laba, ya kita tentukan dengan menetapkan MR sama dengan MC-nya, gitu kan? Seperti itu. Jadi misalkan nih, kita akan menaksir kurva permintaan atau telah memperoleh sebuah kurva permintaan penaksir lah ya. Jadi ketika kurva MR tersebut mempunyai titik potong yang sama dengan lebih besar lah ya dengan slope kurva permintaannya, maka kita bisa mendapatkan penaksir MR-nya ini. Seandainya marginal cost-nya konstan pada kisaran output tertentu atau ditunjukkan oleh suatu fungsi output yang linear gitu kan, maka dengan menetapkan MR dan MC ini kita bisa mendapatkan tingkat kuantitas yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kemudian dengan memasukkan kembali hasil tersebut ke dalam kurva permintaan akan memperoleh tingkat harga yang maksimum laba. Intinya sih kalau misalkan memang taksiran kurva permintaan dan MC ini ya sama dengan ketika kita ingin menetapkan laba yang maksimum. Nah, terus yang kedua, penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. Nah, metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk ya. Jadi kalau misalkan elastisitas kan baru minggu kemarin kita bahas tentang elastisitas. Kalau misalkan rumusnya itu kan ada delta Q dikali price, delta Q dibagi delta P dikali price per Q. Seperti itu kan. Nah, misalkan nih, jika kita memperoleh nilai taksiran elastisitas harga dari suatu produk di sekitar harga tertentu, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari slope kurva permintaannya kan, karena kita sudah mengetahui nih nilai dari price dan quantity-nya kan. Jadi kita bisa menghitung nilai dari titik potong dari kurva permintaan tersebut. Nah, akhirnya setelah kita mengetahui nilai price dan quantity-nya, kita bisa menemukan MR-nya, marginal revenue-nya, harga dan kuantitas yang optimumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini penggunaan taksiran biaya dan penerimaan inkremental. Jadi pendekatan inkremental atau pendekatan kontribusi itu merupakan pendekatan marginalis karena pendekatan ini memperhatikan perubahan-perubahan baik perubahan TR maupun perubahan TC, total revenue maupun perubahan total cost-nya. Tapi nggak kayak ini ya pendekatan MR atau MC ya. Jadi pendekatan inkremental ini tidak mensyaratkan penyesuaian output. Pendekatan inkremental tidak mensyaratkan penyesuaian output sebesar 1 unit setiap waktu. Nah, jika permintaan akan suatu produk sudah diketahui nih, maka perubahan jumlah output yang diminta akan menyebabkan perubahan harga produk tersebut. Misalkan, pada harga Rp380, jumlah barang terjual sebanyak 12.000 unit. Dan pada harga Rp350, jumlah barang terjual sebanyak 14.500 unit. Nah, jika kita membandingkan antara kenaikan biaya incremental cost dengan kenaikan pendapatannya pada setiap tingkat harga, maka perusahaan dapat memilih harga yang menghasilkan kontribusi yang maksimum. Seperti itu. Jadi memang metode-metode penentuan harga ini secara yang sudah jelaskan gitu kan, itu tampaknya memang hanya berdasarkan informasi aja gitu. Jadi kita memang perlu supaya dapat yakin terhadap harga yang telah diperoleh tersebut, maka kita harus yakin pula nih bahwa hasil penaksiran permintaan dan biayanya betul-betul menunjukkan keadaan penaksiran permintaan. Ya intinya sih menunjukkan keadaan yang memang yang aktual gitu, bahwa asumsinya yang mendasari diharapkan benar-benar terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan harga dalam pasar yang mapan. Jadi dalam pasar produk atau barang yang telah mapan,
tingkat harga itu umumnya telah terbentuk secara historis ya, dalam pengertian bahwa harga tersebut itu terbentuk untuk waktu yang telah cukup lama. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa tingkat harga umum yang terjadi di pasar yang telah mapan tersebut adalah tingkat harga yang memenuhi tujuan pemimpin harga atau perusahaan-perusahaan secara umum. Nah, dalam pasar yang telah mapan, tingkat harga umum itu bisa dinaikkan atau diturunkan oleh pemimpin harga atau perusahaan-perusahaan secara umum jika perubahan tersebut dianggap perlu gitu kan. Jadi kalau misalkan memang nggak perlu dirubah ya udah, kita jangan di situ aja stay. Nah, perubahan harga tersebut bisa dilakukan oleh setiap perusahaan secara individual dengan cara menambahkan tingkat markup biasanya terhadap biaya langsung yang baru. Oke, di sini ada beberapa penentuan harga dalam pasar yang mapan. Jadi yang pertama itu ada strategi posisi harga atau price positioning. Nah, jadi penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. Nah, apakah harga suatu produk akan ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga produk-produk saingannya? Nah, itu kan tergantung pada ada tidaknya atribut-atribut dari produk tersebut yang diinginkan oleh konsumen secara umum. Jadi untuk menjelaskan konsep positioning harga ini, sebuah contoh mungkin misalkan nih di pasar komputer pribadi misalkan ya, ada berbagai macam komputer dengan berbagai variasi dalam bentuk tingkat harga. Beda-beda tuh mereknya, variasinya juga beda-beda. Ada yang mempunyai memori yang lebih besar, jadi ada 2 drive gitu kan. Terus yang mempunyai reputasi kualitas dan pelayanan pasca jual atau after sales-nya yang lebih tinggi atau lebih baik, tapi dengan harga yang sedikit lebih mahal. Nah, sebaliknya ada juga yang mempunyai memori yang lebih kecil tetapi memberikan potongan harga. Kan marginnya lumayan tuh. Nah, tambahan harga atau potongan harga tersebut yang mempertinggi atau merendahkan harga umum atau rata-rata. Nah, itu akan tergantung pada apresiasi terhadap nilai paket keseluruhan dan atribut-atribut yang terkandung dalam produk tersebut dibandingkan dengan paket yang ditawarkan atau harga-harga dari produk-produk saingannya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menentukan nilai atribut dari produk tertentu atau nilai atribut dari paket total yang tergantung pada produk tersebut. Nah, di sini digunakanlah teknik-teknik riset pasar yang memang harus diterapkan untuk memperoleh nilai terkandung dalam atribut-atribut tertentu dari suatu produk. Jika jumlah sampel atau konsumennya yang teliti itu cukup besar, maka kesepakatan konsumen tersebut tentang jumlah pengeluaran tambahan yang akan mereka keluarkan untuk membayar atribut-atribut tersebut itu bisa digunakan sebagai pedoman untuk penentuan harga atau suatu model baru dari suatu produk yang telah mapan itu kan. Tapi apa namanya? Ada sih memang kalau misalkan kita sebelum melakukan price positioning itu kan kita harus riset dulu gitu kan. Tapi memang ada perusahaan-perusahaan juga yang yang mempertimbangkan apakah dia harus mengeluarkan atau tidak mengeluarkan biaya untuk riset itu kan. Karena kan riset kan tentunya akan memperoleh informasi permintaan dan biaya untuk menyusun harga yang optimal sesuai dengan tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, tapi jika biaya riset diperkirakan kurang dari nilai informasi yang diperoleh, nah jadi perusahaan itu harus mengestimasi juga nih kurva permintaan dan biaya-biayanya yang kemudian menyusun harga yang memaksimumkan laba dalam jangka pendek. Nah, harga yang memaksimumkan penjualan atau harga batas yang dikehendaki oleh perusahaannya. Nah, jika perlu biaya riset yang akan mahal, ya mungkin perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan menentukan penentuan tanpa pengetahuan, misalkan dengan kebijakan harga yang mendekati atau yang mungkin tidak memberikan harga yang tepat, tetapi juga tidak membutuhkan biaya riset untuk implementasinya, sehingga tujuan perusahaan yang dijamin lebih baik jika penghasilan yang hilang karena harga yang tidak tepat tersebut kurang dari biaya riset yang dihindari, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada strategi harga lini. Nah, jadi penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada laba tambahan yang melekat pada suatu produk.
atau markup ya, berdasarkan pada elastisitas permintaan produk. Ya sebenarnya sih pada hampir semua kasus penetapan harga, pembuat keputusan tidak hanya memerhatikan harga satu produk saja ya, tetapi harga-harga lini produk substitusi dan komplementer yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Nah, perbedaan-perbedaan harga antara produk-produk tersebut itu harus mencerminkan posisi produk-produk tersebut dalam keseluruhan lini produk tersebut. Jadi di situ ada selisih tingkat-tingkat harga tersebut harus disesuaikan sehingga fungsi tujuan perusahaan dapat dimaksimumkan. Seperti itu. Jadi penentuan harga dengan cara markup ini itu menunjukkan bahwa produk dengan elastisitas harga yang lebih rendah seharusnya itu dapat memberikan kontribusi dalam jumlah yang relatif lebih besar terhadap overhead dan laba daripada produk yang dengan elastisitas harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, jadi seorang pengambil keputusan, dia seharusnya memang sudah menetapkan harga setiap produk berdasarkan biaya absolutnya dan tersedianya substitusinya itu, baik di dalam maupun di luar lini harga si pembuat keputusan ini atau si produsen ini. Nah, jadi sebelum dia menetapkan tingkat markup yang tepat di atas variabel average variable cost-nya, jadi dia itu sudah menetapkan harga setiap produk berdasarkan biaya absolutnya dan tersedianya substitusinya. Nah, selanjutnya masih dalam penentuan harga dalam pasar yang mapan ya. Jadi yang ketiga ini ada penetapan harga untuk menduga kualitas. Nah, jadi seringkali lah ya kita menganggap bahwa penetapan harga yang lebih tinggi untuk suatu produk itu akan membuat konsumen percaya bahwa produk itu berkualitas lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan penjualan serta laba yang diterima lebih besar daripada jika produk itu dihargai lebih rendah. Jadi memang berdasarkan teori perilaku konsumen itu memang ada dua alasan ya yang menunjang pendapat ini. Yang pertama itu misalkan jika konsumen tidak mempunyai alat atau informasi lain untuk menilai kualitas suatu produk, maka harga produk tersebut bisa menjadi indikator terbaik untuk menduga kualitas produk tersebut. Jadi pembelian suatu produk dan pengalaman dengan produk itu akan memberikan indikasi kualitas yang lain yang dapat digunakan oleh konsumen untuk keputusan pembelian selanjutnya. Jadi kalau misalkan dia memang merasa puas ya berarti dia percaya kalau misalkan dengan harga segitu ya memang standarnya segitu gitu. Jadi nggak untuk pembelian selanjutnya dia pasti pakai produk yang sebelum dia pakai. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada informasi lain untuk menaksir kualitas yang menunjukkan bahwa jadi suatu situasi di mana konsumen tidak dapat mengamati, merasakan dan meraba suatu produk lah ya, atau menunjukkan suatu produk di mana tidak adanya laporan konsumen, terus pengujian komparatif, rekomendasi secara lisan atau informasi lain yang tersedia bagi konsumen. Nah, tapi kalau misalkan yang jam sekarang kan sering belanja online ya, jadi kalau misalkan kita mau belanja online kan kita nggak tahu nih kualitasnya atau bentuk realnya kayak gimana. Nah di situ kan kita pastinya baca dulu nih testimoninya kan, testimoni dari para konsumen yang sudah belanja di toko tersebut. Jadi kita ngecek dulu, oh ternyata memang meskipun harganya mahal, ternyata barangnya memang bagus itu kan. Tapi kalau misalkan memang harganya ada yang lebih murah, tapi ternyata testimoninya jelek. Nah itu jadi bisa bahan pertimbangan lah untuk menduga secara kualitasnya. Nah terus itu yang pertama, dan yang kedua untuk mengetahui kualitas suatu produk yang diperkirakan lebih besar dari nilai pemahaman yang kita peroleh dari informasi itu, jadi memang secara rasional konsumen itu akan menggunakan harga sebagai penduga kualitas daripada mengeluarkan pencarian biaya gitu. Pencarian biaya yang tadi saya jelaskan. Jadi ingat, kalau misalkan mencari biaya itu membutuhkan waktu dan uang kan, ya sama aja kayak riset sih sebenarnya.
Jadi mungkin kita butuh beberapa jam waktu untuk mendapatkan informasi. Ya kayak misalkan nih, kalau misalkan kita belanja online misalkan ya, terus kita sambil searching itu kan membutuhkan waktu gitu kan. Jadi ya mungkin kita membutuhkan beberapa waktu gitu dalam misalkan untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalkan dalam penetapan harga metode ini itu lebih besar menekankan pada asumsi sebagian besar masyarakat yang cenderung harga suatu produk itu akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Sebenarnya kalau misalkan nih orang-orang yang memang yang memang dia percaya gitu kan, intinya sih harga bawa rupa lah ya. Jadi kalau misalkan memang dia berprinsip seperti itu ya, saya kira itu termasuk ke dalam seperti ini gitu ya, penetapan harga untuk menduga kualitas. Jadi perusahaan pun pasti akan membuat sebuah penetapan harga yang memang berdasarkan kualitasnya. Misalkan kalau si perusahaan itu dia memang sudah punya brand yang memang dipercayai sama konsumen yang memang punya kualitas. Jadi ya udah, si konsumen si produsen pun akan tetap memberikan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Ya mungkin ada yang sedikit dibedakan antara kalau misalnya memang mau penurunan harga, sebenarnya sih harganya memang bisa turun lagi gitu kan dari harga yang sudah ditetapkan. Tapi mungkin nantinya ada potongan-potongan dari sisi komisi untuk si tim pemasarannya kayak gitu. Jadi produk-produk itu produk-produk berubah itu merupakan alat yang ideal ya untuk menunjukkan bahwa hubungan kualitas dan harga. Sepanjang harga merupakan satu-satunya indikator real untuk mengetahui kualitas tersebut. Jadi kan di situ kan nggak ada informasi yang awal bagi konsumen. Karena nanti mereka mengeluarkan riset itu kan. Tapi daripada nunggu sampai informasi terkumpul, nah konsumen lebih suka membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya pengecekannya lah ya, seperti itu. Nah, terus di sini yang ketiga itu ada penentuan harga produk dalam satu paket. Jadi pembandelan bandel lah ya, dipaketin gitu. uh, produk bundling ini itu adalah cara penjualan satu produk atau lebih secara bersama-sama dengan satu paket dengan harga yang tunggal. Jadi memang lebih menekankan kepada penjualan beberapa produk secara bersama-sama yang digabungkan. Misalkan nih, kalau misalkan dia jualnya sebuah perusahaan yang menjual software dan hardware misalkan ya. Kalau misalkan dia menjual softwarenya, itu misalkan taruhlah harganya itu sebesar 3 juta misalkan. Nah, terus ditambah lagi ada hardware-nya. Di situ ada misalkan dia juga menjual sebuah tablet ataupun sama printer gitu kan. Yang tadinya softwarenya itu 3 juta, terus harga tabletnya 2 juta, dan printernya itu 1 juta misalkan. Berarti kan totalnya itu harusnya 6 juta kan. Nah, tetapi si perusahaan atau si produsen itu menjual paket bundling ini dengan harga cuman 4 juta lah, taruhlah dengan jual 4 juta aja. Nah, dengan harga 4 juta dia udah dapat software, tablet dan printernya. Nah, itu produk bundling. Di situ kan memang lebih menarik konsumen sih sebenarnya. Jadi memang dalam prakteknya itu penjual tidak mungkin dapat menentukan harga sesuai dengan harga uh, harga jual ya, harga jual dari setiap pembelinya. Tetapi hanya dapat mengasumsikan nih bahwa para pembeli itu memiliki suatu kisaran harga jualnya ya. Tapi meskipun kalau misalkan dipikir-pikir mungkin ya berarti kalau misalkan jual software sama hardware berarti mungkin dipikirnya nggak nutup ya buat perusahaan. Tapi sebenarnya di situ ada tetap ada labanya ya, tetap ada tetap ada keuntungannya buat perusahaan, buat nutup kerugiannya lah kasarannya. Itu pasti ada sih. Nggak mungkin dengan membuat sebuah paket bundling kita nggak dapat keuntungan. Itu pasti di situ ada keuntungannya.
Cuman berapa persennya, nah kita kan tahu gitu. Mungkin labanya nggak semaksimal ketika kita jual Max satuan gitu. Nah, terus di sini ada potongan kuantitas ya. Jadi kalau misalkan penetapan harga pada metode ini itu lebih ditekankan kepada kuantitas produk yang ditawarkan. Nah, jadi kalau misalkan teori produk bundling itu menjelaskan mengapa sebagian perusahaan menawarkan produk tertentu dalam beberapa ukuran yang berbeda dengan di dalam satu paket gitu kan. Dan di situ mengapa sebagian konsumen itu hanya membeli ukuran satunya aja, misalkan dia membutuhkan softwarenya aja itu, dan sebagian lagi membayar lebih untuk beli yang hardwarenya kayak gitu. Ya karena di sini kan lebih kepada kuantitasnya ya. Jadi memang lebih ke apa ya? eh Apa namanya, lebih ke ya kebutuhan dari si konsumen. Nah, jadi ringkasnya nih, kalau misalkan dalam potongan kuantitas ini, perusahaan itu harus mempertimbangkan penawaran produk-produknya sebaik mungkin dalam bundling yang maupun terpisah gitu kan. Sebab bundling ini diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Seperti itu. Nah, terus di sini ada penetapan harga promosi. Nah, penetapan harga pada metode ini lebih ditekankan kepada kegiatan promosi untuk mempromosikan suatu produk ke masyarakat. Jadi dalam penetapan harga promosi, ya mungkin bisa dibilang dengan kata lain itu dealing, ya. Merupakan itu penawaran potongan harga kepada konsumen dengan cara mengobral produknya selama periode tertentu. Ya misalkan kayak obral apa namanya, Shopee sama Tokopedia yang uh, apa ya, banyak lah ya program-program dari Shopee sama Tokopedia, lupa saya. Yang penting yang jelas dia itu kan ketika dia mau bikin promo atau program itu ngobrol aja, misalkan 11.11 atau 5.5 kan kayak gitu kan rata-rata kebanyakan. Nah itu memang salah satu cara untuk membuatkan promosinya. Nah di sini ada sebab-sebabnya nih perusahaan menetapkan harga promosi. Jadi ya jelas kalau yang pertama dia ingin meningkatkan penjualan itu kan. Terus yang kedua menghabiskan stok barang atau cuci gudang caranya, daripada kalau misalkan barang apa namanya, kebutuhan rumah tangga itu kan, daripada numpuk di gudang, ya udah kita jual aja dengan harga yang promo. Terus memperluas jaringan distribusi. Ya mungkin yang pertamanya dia hanya jualan di Kebumen gitu kan. Nah, dia pengen lebih ke luas lagi deh, ke luar kota atau luar pulau. Jadi memperluas pangsa pasarnya juga gitu kan. Nah, terus merangsang atau memicu perilaku pembelian untuk menarik minat pembelian. Nah, tetapi jangan salah, dengan adanya promosi itu juga pasti ada kerugian tuh bagi perusahaannya, bagi produsennya. Jadi dari sudut pandang perusahaan itu ada beberapa kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh cara penetapan harga promosi ini. Jadi yang pertama itu hasil penjualan dan laba dari produk yang diobral itu bisa jatuh. Ya jika permintaan lebih tidak seelastis yang diharapkan gitu kan. Jadi hal ini bisa terjadi jika penurunan harga oleh perusahaan tersebut diikuti pula para pesaingnya. Dan yang kedua, beberapa pembeli itu mungkin tidak akan membeli pada tingkat harga biasa dan normal. Dan itu lebih si konsumen itu lebih menunggu sampai produk diobral lagi. Jadi kan kalau misalkan kita lagi ada program nih promo, misalkan di GoFood lah ya atau di GrabFood itu kita adain promo nih, itu promo 50% harga makanannya. Itu rame banget. Tapi kalau misalkan pas harga normal sepi banget. Nah, itu kan memang itu kerugiannya gitu kan ketika kita ada obral yang besar seperti itu. Dan yang ketiga, itu harga promosi dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan harga. Misalnya, mereka siap menuntut harga produk seperti harga semula, dan kemudian bereaksinya lebih elastis lah atas adanya kenaikan harga daripada yang seharusnya.
Dan yang kerugian yang keempat, itu cara penjualan seperti ini itu dapat menghancurkan persepsi konsumen tentang kualitas produk yang diobral tersebut. Itu yang memang menyebabkan jumlah permintaan pada tingkat harga itu biasanya jatuh gitu kan. Jadi mungkin kita udah ada standarnya nih, standar harga yang pas normalnya berapa, tapi karena kualitasnya misalkan, tapi dengan adanya obrolan ini ya kita kualitas itu bisa jadi jatuh. Jadi perkiraan dari konsumen, nah paling harganya juga aslinya segini nih. Ya, itu kan bisa jadi apa namanya, permintaannya tentang itu lebih rendah ya. Jadi permintaan ketika harganya yang sedang normal itu akan jadi lebih rendah. Mungkin gitu aja. Nah, jadi mungkin itu teman-teman kalau misalkan untuk pertemuan kali ini tentang apa namanya, penetapan harga dalam praktek. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa kita bahas di forum diskusi di e-learning ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.